Pemirsa, untuk mengetahui update atau perkembangan terkini pasca penembakan terhadap mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang saat ini kembali menjadi kandidat Presiden Amerika Serikat, kita akan langsung bergabung dengan jurnalis VOA, ada Valdia Baraputri langsung dari Washington, Amerika Serikat. Valdia, selamat siang waktu Indonesia. Donald Trump sudah mendapat penanganan medis saat ini pasca insiden penembakan yang diterimanya. Kemudian bagaimana kondisi terkininya? Ya, saat ini media-media di Butler, negara bagian Pennsylvania telah mengikuti pers conference atau konferensi pers yang diadakan oleh penegak hukum di sana. Konferensi pers inilah yang dapat menjawab berbagai pertanyaan mengenai kejadian, detailnya bagaimana, kemudian juga perkembangan investigasi. Namun, sejauh ini baru didapatkan pertanyaan dari penegak hukum bahwa ada banyak saksi-saksi yang harus diwawancara dalam proses investigasi mereka. Namun yang paling penting adalah dikatakan oleh para penegak hukum bahwa tidak ada alasan atau bukti-bukti bahwa ada ancaman-ancaman lainnya di luar sana ataupun orang-orang lain yang terlibat selain pelaku penembakan yang tewas oleh Secret Service atau pasukan pengamanan presiden. Secret Service sendiri atau pasukan pengamanan presiden ini telah mengeluarkan rilis resmi yang menyatakan bahwa ada 2 orang yang tewas setelah kejadian penembakan di kampanye Trump. Satu adalah pelaku penembakan sendiri yang tewas oleh Secret Service dan satu lagi adalah penonton yang hadir di kampanye Trump tersebut. Kemudian kejadian ini disebutkan terjadi pada sekitar pukul 6.15 sore atau petang waktu setempat, tidak lama setelah Trump naik ke atas panggung sekitar pukul 6 sore. Kemudian tembakan juga datang dari posisi yang lebih tinggi dari lokasi atau venue dari kampanye Trump di Butler, negara bagian Pennsylvania. Namun yang bisa saya laporkan saat ini perkembangan investigasi yang dirilis oleh Secret Service masih sampai sejauh itu saja. Dan saat ini beberapa saat yang lalu Presiden Joe Biden dan mantan Presiden Donald Trump ini telah terhubung lewat sambungan telepon. Namun Gedung Putih belum merilis apa isi percakapan mereka. Biden juga saat ini tengah dalam perjalanan kembali ke Washington DC, ke Gedung Putih dari rumah atau kediaman pribadinya di Delaware. Selain itu sebelumnya lewat pernyataan dari Secret Service juga bahwa Donald Trump ini setelah diamankan dan dievakuasi dari lokasi kejadian telah mendapatkan penanganan dan juga telah keluar dari rumah sakit setempat. Perlu saya berikan konteks di sini bahwa meski Trump adalah mantan presiden, namun sebagai mantan presiden, Trump ini mendapatkan pengamanan pas pampres seumur hidup sesuai dengan hukum federal yang berlaku. Dan sebagai calon kandidat presiden dari Partai Republik, terutama pada kampanye-kampanye politik seperti ini, Trump mendapatkan pengamanan yang ekstra. Nah, setelah kejadian, Trump juga telah merilis pernyataan lewat platform media sosialnya. Ia menyatakan bahwa ia mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada pasukan pengamanan presiden dan juga penegak hukum lainnya yang seperti kita lihat di video-video yang telah beredar dengan sigap mengamankan dan mengevakuasi dirinya. Ia juga mengucapkan bela sungkawa terhadap penonton yang tewas di acara kampanyenya tersebut. Ia berkata bahwa ia ditembak dan peluru menggores bagian atas telinga kanannya. Nah, menurut saksi-saksi mata di lokasi sendiri, ini mereka mendengar suara tembakan sekitar 8 kali tembakan begitu. Kemudian seperti yang kita lihat di video-video yang telah beredar, para penonton ini merunduk mencoba mengamankan diri mereka. Kemudian setelah Trump diamankan dan dievakuasi, tidak lama setelah itu baik penonton maupun media ini dievakuasi atau diminta keluar dari lokasi kampanye Trump sehingga lokasi tersebut steril untuk investigasi yang dilakukan oleh Secret Service, FBI dan juga
penegak hukum lainnya di Butler, Pennsylvania, seperti misalnya jaksa wilayah negara bagian tersebut. Nah, investigasi yang saat ini tengah berlangsung, ini seperti yang saya sampaikan dilakukan oleh Secret Service atau pasukan pengamanan presiden dan juga FBI, dan mereka menginvestigasi kejadian ini sebagai dugaan upaya asasinasi atau pembunuhan. Dan yang pasti para penegak hukum ini telah mengetahui siapa pelaku penembakan, karena seperti rilis dari Secret Service, mereka telah membunuh pelaku penembakan tersebut sehingga mereka telah mengantongi identitas dari pelaku. Namun belum dirilis identitas dari pelaku ke media, dan salah satu dan hal lainnya yang juga mereka telusuri adalah motif dari pelaku penembakan. Namun seperti yang saya sampaikan tadi, yang telah disampaikan oleh penegak hukum di Butler, Pennsylvania dalam konferensi pers, bahwa sejauh ini tidak ada bukti-bukti yang mengarah pada ancaman-ancaman lain di luar ini maupun orang-orang lain yang terlibat dalam kejadian penembakan ini. Kembali ke studio. Valdia, dari kejadian penembakan Donald Trump ini, bagaimana respon masyarakat Amerika Serikat di sana? Ya, yang perlu diperhatikan ini yang penting bagaimana respon dari masyarakat di negara bagian Pennsylvania. Menurut saksi-saksi yang memberikan wawancara atau berbicara kepada media, begitu mereka tentu saja terkejut atau terguncang dengan kejadian ini. Namun yang lebih luas lagi yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana masyarakat Pennsylvania ini secara luas akan bereaksi begitu terhadap kejadian ini, dan apa efeknya terhadap pemilu presiden pada bulan November nanti. Karena Pennsylvania ini adalah negara bagian yang terkadang sulit ditebak begitu. Sejak 1992 ini selalu memenangkan kandidat dari Partai Demokrat. Tapi pada 2016 mereka memenangkan Trump. Nah, pada 2020 Joe Biden menang dengan suara yang sangat tipis begitu, hanya terpaut sekitar 1,2% saja. Nah, apakah kejadian ini akan mempengaruhi suara dari para pemilih Amerika Serikat di Pennsylvania? Itulah yang akan diperhatikan begitu. Jadi reaksinya saat ini banyak orang yang masih terguncang, tapi lebih jauh lagi, apakah reaksi tersebut akan mempengaruhi sikap mereka pada ballot box atau pada kotak pemilu nanti. Apakah mereka akan memenangkan Trump lagi atau tetap memilih Joe Biden? Valdia, kemudian bagaimana dengan reaksi Partai Republik terkait dengan penembakan yang terjadi tadi? Ya, jadi perlu saya sampaikan bahwa kejadian penembakan ini berlangsung di waktu yang sangat krusial begitu. Ini adalah kampanye Trump yang terakhir sebelum dirinya menerima secara resmi pencalonan atau kandidasi sebagai presiden dari Partai Republik di konvensi Partai Republik di Milwaukee yang akan berlangsung pada hari Senin nanti tanggal 15 Juli. Jadi ini adalah kampanye terakhir sebelum konvensi partai politik besar, di mana dia akan dicalonkan secara resmi sebagai presiden atau kandidat presiden dari Partai Republik, dan di mana ia juga akan mengumumkan siapakah yang akan menjadi calon wakil presidennya yang sampai saat ini belum diresmikan atau diumumkan begitu. Nah, dari Partai Republik sendiri atau dari RNC, Konvensi Partai Republik ini, mereka telah merilis pernyataan bahwa tidak akan ada perubahan terhadap jadwal maupun lokasi dari konvensi Partai Republik. Dan mereka juga menyatakan bahwa Trump akan bertemu dengan para pemilih Partai Republik di konvensi tersebut. Baik, Valdia Baraputri, terima kasih untuk informasi terkini dari Anda langsung dari Washington DC, Amerika Serikat.